Ketika keyakinan ini tentu didasari sebuah analisa, sebuah argumentasi. Sekarang saya mau menilik dulu tentang hasil survei. Hampir semua survei Pak Anies ini paling buncit. Kok bisa yakin menangnya malah satu putaran? Nah, kira-kira logikanya gimana tuh, Kang? Pertama, jawaban saya adalah lembaga survei tergantung siapa yang bayar. Berani tidak lembaga survei itu mau membuka siapa respondennya? Berani tidak? Jangan-jangan respondennya L4, lo lagi yang memang sudah mendukung pihak sebelah, ya kan? Coba benar-benar diadakan secara yang katanya random, ya adakan betul-betul secara random gitu. Tapi jangan ada direkayasa. Kalaupun direkayasa itu akan kelihatan kan gitu. Masa iya sih yang masanya banyak jutaan itu peringkat ketiga, dan ini persis mengulangi Pilkada DKI tahun 2017. Ya kan, nomor buncit tahunya menang. Sekarang juga tidak apa-apa sih bagi kita. Saya sih merasa bersyukur, nggak apa-apa versi lembaga survei nomor 3 ketika di lapangan masa kita banyak dan kita menang Pilpres kan begitu. Karena kenapa? Tujuan mereka itu bahwa lembaga survei ini adalah bagian dari penggiringan opini, penggalangan opini oleh pihak tertentu untuk mendukung calon tertentu kan gitu. Ya, saya pernah dengar juga Hidayat Matnur mengatakan, pengamat kebijakan itu, dia pernah membongkar SMRC 57% itu dari si pemesan, respondennya. Jadi kalau dia random, iya benar random, tapi randomnya dari populasi yang 57% sudah pendukungnya yang sudah ditentukan responden. Makanya saya bilang, mau tidak yuk kita buka-bukaan. Karena saya ini kan sarjana, kita ini sarjana yang sudah terbiasa dengan penelitian ilmiah, menggunakan metode statistik. Betul, kan metode statistik. Kita lihat dulu siapa respondennya, kan bisa sudah dilihat respondennya. Nah ini jangan-jangan memang udah temannya sekolah kan gitu. Jadi dilihat betul-betul dilihat secara acak. Nah baru orang yakin kan begitu. Karena survei luar negeri juga sudah membuktikan Pak Anies tidak nomor 3 kan gitu. Nah keyakinan ini Anies yakin menang satu putaran. Barangkali sebagian ada yang melihat, wah hati-hati nih, ini jangan jadi takabur, jangan. Nah, gimana pendapatnya, Kang? Kalau Prabowo Gibran jadi, Prabowo Gibran, ini asumsi pertama. Prabowo Gibran jadi, terus Ganjar Mahfud sudah oke, sudah daftar kan? Berarti suara PDIP pecah. Diperebutkan oleh Gibran dan diperebutkan oleh Ganjar. Sementara suara PDIP itu hanya 20%. Artinya suara Ganjar Mahfud itu tidak akan sampai 20%. Kenapa tidak sampai 20%? Itu karena suara PDIP terbelah antara Ganjar dan Gibran. Sekarang kita lihat Mahfud MD. Mahfud MD dia tidak punya mesin partai, dan dia bukan juga pengurus PBNU. Dan dia tidak punya bisa untuk menggiring massa. Walaupun dia orang Madura, tapi di Madura itu sekian, hampir 90% itu adalah mendukung Anies Muhaimin. Jadi karena Pak Anies sudah terbukti, udah datang ke Madura, di Jawa Timur, di daerah-daerah yang memang strategis itu sudah banyak masa-masanya tuh menyemut begitu ya, mengular lah gitu di jalan-jalan itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya perbandingannya dengan Mahfud ingin mengambil suara Nahdien, yaitu menggembosi suara Gus Muhaimin, menurut saya itu pernah terjadi di Pilpres tahun 2004 ya, ketika itu Megawati bergandengan dengan Hasyim Muzadi, ya kan? Terus Wiranto bergandengan dengan Salahuddin Wahid, dan itu tersingkir semua di putaran pertama. Yang menang di putaran kedua Megawati Hasyim maju ke putaran kedua melawan SBY JK, dan itu kalah. Buktinya kalah, berarti suara Wiranto Salahuddin tidak masuk ke suara Megawati. Kan jadi ke NU-annya itu ketika untuk urusan politik belum tentu juga otomatis akan mendukung ke sini. Walaupun waktu itu adalah Pak Hasyim Muzadi ini kan orang NU kan gitu. Nah, jadi kurang apa kalau kita lihat ketokohan Pak Hasyim Muzadi dengan Mahfud MD kan? Apalagi Mahfud MD banyak cacat di kalangan umat Islam. Nah, saya kira video yang kemarin Kang Ipul tayang itu viral sekali. Saya kira Kang Ipul udah lama itu menayangkan. Saya ternyata udah lama itu viral Kang Ipul yang tentang bahwa Mahfud MD dibalik pembubaran Front Pembela Islam.
Itu pengakuannya sendiri itu. Iya, pengakuan sendiri kan gitu. Wah, saya luar biasa. Nah, ini kan cacat ini. Ya. Dan umat Islam tidak akan lupa nih sama Mahfud MD. Tempuran antara Megawati dan Jokowi ini sekarang benar-benar bukan sandiwara. Tapi yang menarik itu kalau kemarin-kemarin kita dengarnya kan Pak Jokowi ada apa-apa nunggu LBP. Nah, sekarang skenario Allah saya bilang gini. Kalau kita kembali putar ke belakang ya. Betapa skenario Allah itu berpihak kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Bukan karena saya pendukung Pak Anies. Kurang apa Pak Anies dijegal? Kurang apa Pak Anies dihalang-halangi? Bahkan sebelum tanggal 3 Oktober itu tanggal 2 Oktober berhembus kencang sudah keluar sprindik untuk Pak Anies. Ya kan, bagaimana juga setelah 3 Oktober Firly Bahuri begitu kencang bagaimana caranya untuk mentersangkakan Pak Anies. Banyak lagi, bahkan konon kabarnya dihembuskan isu-isu negatif bahwa Pak Anies tidak bisa berlayar karena Nasdem di detik-detik terakhir itu akan menarik dukungan. Ternyata memang saya meyakinkan juga. Saya yakin betul karena saya melihat langsung bahwa Nasdem itu tidak mungkin meninggalkan Pak Anies karena Nasdem sudah berdarah-darah untuk memperjuangkan Pak Anies. Terbukti Nasdem tidak meninggalkan Pak Anies. Terus kurang apa sih Nasdem dan Surya Paloh kalau kita lihat dizalimi kan gitu. Kenapa hanya Johnny G Plate saja yang diincar ya kan? Padahal banyak juga yang ikut terlibat itu dengan kasus BTS 4G Kominfo kan gitu. Itu satu. Terus ketika duet Anies Muhaimin Caimin itu tanggal 2 September itu seterusnya berkembus juga kabar bahwa Caimin akan ditersangkakan. Sehingga akan terjadi muktamar luar biasa di PKB sehingga otomatis kalau tidak nurut kehendak istana maka tidak keluar SK Menkumhamnya atau tidak bisa mendaftar. Ternyata tidak, kasus kardus durian lewat, nggak ada sekarang kedengaran lagi kardus durian. Ini menandakan, inilah menunjukkan betapa skenario Allah. Ketika orang sibuk, yang sebelah sibuk, calon presiden sebelah sibuk, justru Pak Anies sama Gus Muhaimin santai-santai aja. Kita relawannya juga malah ikut santai-santai, malah kita berdoa bagaimana caranya ini kapal kita sudah mulai berlayar dan akan menuju titik akhir kemenangan di 14 Februari 2024 dengan satu putaran. Kalau kita lihat ini konstelasi sekarang, apalagi kalau kita lihat pecah atau tidak pecahnya antara Golkar masih berada di koalisi Indonesia Maju atau Golkar bersama-sama Partai Demokrat, justru itu menguntungkan bagi Pak Anies. Kenapa? Gerbong Golkar itu banyak ke Pak Anies. Bahkan saya mendengar sendiri dan melihat sendiri caleg-caleg Golkar itu banyak mendukung Pak Anies, tapi mereka tidak bisa menentang kehendak terang-terangan karena itu adalah instruksi dari Jakarta dan itu berbahaya juga bagi mereka dan kita sangat memahami itu. Ini kalau kita lihat. Nah, sekarang bagi kita melihat bahkan konon kabarnya ini selain dari Golkar, Partai Demokrat juga tidak menutup kemungkinan akan kembali mendukung Pak Anies. Kenapa? Dibandingkan Demokrat mendukung Prabowo dan mendukung Pak Anies, mana yang lebih menguntungkan? Menguntungkan mendukung Pak Anies karena mungkin jatah menteri segala macam. Bahkan 2029 saya yakin kalau Demokrat bergabung dengan Pak Anies tidak menutup kemungkinan di 2029 nanti itu akan terjadi situasi politik yang bisa menguntungkan bagi AHY. Nah, tapi kan ini udah didaftarin tanpa ada Demokrat. Kalau yang terakhir tuh. Kan Demokrat belum mendaftar sekarang. Belum apa? Prabowo. Koalisi Prabowo belum mendaftar. Koalisi Amin ini kan sudah 3 partai yang boleh menambah, boleh menambah. Oh, boleh. Boleh menambah kan. Jadi kan boleh menambah itu kan tidak ada larangan untuk menambah itu kan makin kuat kan gitu. Toh kalaupun tetap di KIM juga barangkali Demokrat juga tidak jadi apa-apa ya. Tidak ada dampak ke partai untuk Demokrat. Mendingan dia keluar gitu. Bikin sendiri atau gabung ke koalisi Anies bin Muhaimin. Kurang lebih begitu barangkali. Betul. Bagaimana caranya kita menang satu putaran? Saya sebagai Ketua Umum Jabar Manis Jawa Barat bersama Anies ingin mengajak semua rakyat yang mencintai perubahan, yang mendukung Pak Anies dan Gus Muhaimin. Yuk kita jadikan target kita menang satu putaran ini sebagai gerakan bersama. Jangan itu udah saling mengandalkan. Apa gerakan bersama kita? Gerakan bersama datang ke TPS. Bagaimana caranya? Kita harus dominan di TPS. Kalau kita dominan di TPS, jangan takut dengan kecurangan. Kalau kita tidak justru kita takut dengan kecurangan itu karena kita tidak dominan di TPS. Kalau kita dominan di TPS, insya Allah kita yakin. Tapi
itu harus kita kawal. Setelah kita dominan di TPS, kita kawal tuh kotak suara, di mana titik-titik rawan suara kita akan hilang, itu kita akan kawal terus. Nah, kita berharap ini yuk kita bersatu berjuang bersama untuk bersama-sama datang ke TPS, bersama-sama kita merekam itu POM C1, itu harus menjadi alat bukti. Terus kita kawal betul-betul ya, sehingga hanya orang-orang yang punya hak pilih yang dapat datang ke TPS. Kalau ada warga negara tertentu yang merasa curiga datang, ya kita harus bersikap melihat. Kalau tidak bisa berbahasa Indonesia, maka kita cegah dia. Ya kan, kalau dalam zaman dahulu kan, zaman Pak Harto itu wajib bisa berbahasa Indonesia. Sekarang bagaimana mungkin orang asing menggunakan bahasa negaranya sendiri, menggunakan hak pilihnya? Ini kan yang ditakutkan. Nah, ayo sama-sama kita kawal itu TPS-nya. Setelah kita kawal di TPS, kita kawal kotak suaranya sampai dengan KPU pusat.